perubahan iklim, sehingga kita bersatu untuk berbicara terkait dengan solusi ke depan dari tingkat lokal ke tingkat nasional. Langsung saja kita akan masuk pada sesi presentasi, tapi sebelumnya kita akan berkenalan dengan para presenter kita dari Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Barat, dan juga dari Kalimantan Timur. Kami minta dari Kalimantan Tengah terlebih dahulu kepada Pak Dr. Asep Solikin, mohon berdiri Pak. Ini presenter pertama kita pada kegiatan hari ini. Kemudian dari Kalimantan Barat ada Bapak Uni Kolbari, mohon Pak. Oke, Bapak Uni Kolbari. Lalu kemudian ada dari Bapak Pendeta Setiono, Pak, mohon berdiri Pak, terima kasih. Lalu dari Kaltim ada Pak Makulau. Oke, selamat datang Pak. Lalu kemudian dari Kaltara ada Pak Herman Syah. Oke, selamat datang Pak Herman Syah. Jadi jalannya konsep presentasi ini nanti masing-masing presenter bisa dari tempat duduk, tapi diharapkan bisa maju ke depan agar semua peserta dapat melihat secara langsung, karena kita ditengahi dengan tiang ini. Jadi nanti presenter bisa berdiri di depan ya Bapak-bapak ya. Lalu kemudian nanti ada waktu 15 menit untuk setiap presenter akan menyampaikan ide, konsep dan sebagainya, akan didialogkan kemudian dalam tingkat kelompok masing-masing nanti gitu. Nah, kemudian juga masing-masing presenter setiap melakukan presentasi, setelah itu akan ada sesi tanya jawab 1, 2, atau 3 orang. Jadi begitu jalannya diskusi kita atau presentasi kita pada hari ini. Baik, kita langsung saja. Bapak Dr. Asep Solikin dari Kalimantan Tengah, apakah sudah siap Pak? Oke. Dipersilahkan Pak. Bapak Dr. Asep Solikin ini merupakan akademisi dari UMP Palangkaraya dan beliau punya brand akademisi yang Green Leader. Oke, dipersilahkan Pak Asep Solikin. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ide ini berangkat dari seluruh komunitas lintas agama, di mana kami mengusung satu tema yang disebut merawat semesta dalam diskursus kearifan agama. Ini menjadi tema lingkungan yang paling kekinian Bapak dan Ibu, bahkan yang lebih kekinian lagi dengan terbakarnya 27.000 rumah di Los Angeles. Ini karena kalimat ini harus saya ungkapkan. Dan seluruh dunia sekarang sedang berpikir environmental etik, selalu begitu. Sehingga makalah ini berubah 12 jam setelah berita tadi malam, cuma tidak sempat direvisi. Bapak dan Ibu, dalam tema ini kami menyebut merawat semesta dalam diskursus kearifan agama. Bersama teman-teman FKUB, Bapak dan Ibu, Kalimantan Tengah itu punya permasalahan lingkungan setidaknya 7 ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur tidak sebanyak ini Pak. Entah kami yang bermasalah atau kebanyakan masalah sehingga merumuskannya sebanyak ini. Karena sepertinya makin banyak berarti makin masalah. Artinya kami di Kalimantan Tengah memang bermasalah Pak ya. 7 ini Pak: deforestasi, alih fungsi, kebakaran hutan, fragmentasi habitat, perubahan iklim, penurunan kualitas air, tingginya angka lahan kritis. 7 ini. Mirip-mirip aja Pak ya. Bahkan kekinian Bapak dan Ibu, satu jurnal yang kami baca tahun 2060 akan terjadi yang disebut nomor 6 itu Pak. Orang berperang itu demi air Pak nanti. Bukan demi yang lain Pak. Bapak punya emas tapi bisa hidup. Bapak tidak punya
bertonton emas, Bapak masih bisa hidup. Bapak masih bisa dengan banyak ketidakpunyaan selagi air masih ada, Pak. Maka satu ramalan, saya menyebut bersama teman-teman aktivis lingkungan lain, tahun 2060 itu nomor 6 itu, Pak, orang akan memperebutkan Kalimantan sebagai perang global nanti. Jadi bersyukur kita dari Kalimantan, Pak, kita memiliki sumber air yang akan diperebutkan dunia nanti, Pak. Gak apa-apa, Bapak gak punya emas, gak punya perak, gak punya berlian. Itu selagi masih punya air, kita hidup, Pak. Yakin sekali saya itu, Pak. Sehingga nanti di Muhammadiyah, aktivis dan akademisi UMR, itu ada fikih air namanya nanti, Pak. Jadi kalau nanti Bapak digeletakkan 1 ton emas atau 10.000 liter air, dunia akan memilih 10.000 liter air itu. Gitu. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, next saja. Kami menyebut begini Bapak dan Ibu, satu gambaran mudah-mudahan tidak terjadi, walaupun kemudian saya di pesawat bersama teman-teman Kalimantan Tengah, Kalbar gak beda-beda banget dengan Kalteng. Karena kami di atas pesawat itu melihat Kalbar hampir mirip kasusnya. Apalagi sedang ada penyesatan, saya sebut penyesatan, satu penyesatan cara berpikir. Sawit itu sama dengan tutupan hutan. Saya protes, Pak. Ini sesat, Pak. Walaupun saya tidak menuduh kita yang hadir, jangan-jangan kita pun bagian dari orang yang menikmati perusahaan sawit itu, Pak. Jangan-jangan. Sehingga protes kita itu tidak begitu kuat-kuat banget. Anti sawit tapi biayanya dari sawit. Next, Mbak. Saya akan berikan beberapa gambar yang ada di Kalimantan Tengah ini, Bapak dan Ibu, seperti ini. Oh, ini di daerah Katingan masih banyak, Pak. Tumbang Girang, tumbang manggu, tumbang salama. Kayu-kayu besar begini masih banyak. Bahkan di Universitas kami Muhammadiyah Palangkaraya itu punya 5.000 hektar yang digadang-gadang itu akan dibeli oleh luar negeri. Jualan karbon kami, Pak, hampir seharga 580 miliar. Yang penting 5.000 hektar itu dijaga. Tapi dikit-dikit diambil, Pak. Seperti ini. Alih fungsi lahan. Habis dikit-dikit, Pak. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini, kami memiliki sedikit banyak lahan itu dan memang sudah menjadi milik kami, Pak. 5.000 hektar sebagai hutan pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Hal ini biasa, Pak. 2015 kami mengalami satu puncak yang sangat hebat di mana kebakaran hutan dan lahan gambut memaksa Presiden RI datang ke Kalimantan Tengah, Pak. Sebenarnya Palangkaraya itu tidak begitu kuat-kuat banget asapnya kalau lingkungan sebelahnya tidak terbakar. Kalau Los Angeles itu kan karena kota terkaya di dunia nomor 3, Pak, jadi beritanya mendunia. Jadi kalau menggunakan indeks air quality itu kita tidak boleh di atas 300 sampai 350, Pak, kepekatan. Tapi Palangkaraya itu ketika terjadi kebakaran dalam gambut itu 1886, Pak. Di jantung dan paru-paru kami di Kalimantan Tengah itu di luar batas kenormalan kekuatannya. Eropa di atas 500 sekarat, kami 1882 masih hidup. Masih hidup dan kami masih sekolah. Jalan gitu. Biasanya itu kan data itu bisa dilihat di tahun 2015. Luar negeri itu lain, itu standar. Orang Eropa itu bingung lihat kami, Pak. Masih hidup. Sehingga harus mengeluarkan Muhammadiyah membuat yang disebut rumah oksigen, Pak. Ya.
ada pengisi? Tidak ada. Kalau gitu udah bisa. Dari SD 1.880 udah ngirup. air Malaysia quality tuh di datang Kalimantan pompa. Palangkaraya itu dianggap biasa, Pak. Luar biasa. Next, Mbak. Ini saya Jadi berikan paru-paru orang beberapa Kalimantan ini fakta. kuat. Betul. Fragmentasi. Orang Kalimantan Ini gambar saja sebenarnya. asalnya ada senjata. Di Kalbar saya lihat kayaknya tidak ada, Pak. Mudah-mudahan tidak mau ada. Next, Mbak. Kalau ini Kasihan. kebanggaan kami, Pak. Orang hutan. Tanjung Puting, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah adalah rumah Orang hutan. orang hutan. Orang hutan. Maka kami orang-orang hutan. Saudara, ya saya menyebut saya Orang-orang hutan. bersama teman-teman orang hutan. Kami menyebut rimbawan. Jadi bukan orang hutan, Pak. Kami orang hutan. Bersama teman-teman Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai orang hutan itu membantu orang-orang hutan. Ini orang hutan, Pak. Kami, saya Orang hutan. itu aktivis Orang budaya hutan. orang hutan, rimbawan. Walaupun tidak selamanya dirimba. Ini orang Mereka hutan. perlu juga diselamatkan, Bapak Ibu. Ciri lingkungan yang sehat kalau orang hutannya sehat. Nah, ini menjadi indikator sehatnya satu tempat, Bapak dan Ibu. Bapak kalau sering main ke Kalimantan Tengah, itu ada tempatnya Menteng namanya, Pak. Tempat rehabilitas orang-orang hutan yang terdampak, Pak. Sekarang mulai sedikit karena kesadaran orang untuk tidak melakukan kerusakan alam itu mulai tinggi. Sejak gubernur kami yang ada ini jadi gubernur, hutan jarang terbakar. Berarti sebelumnya apa dibakar dulu? Bukan itu banyak. Next, Pak. Ini Bapak dan Ibu, jembatan kebanggaan kami. Ini jembatan Kahayan, Pak. Menurun kualitas airnya karena berdampak luar biasa dari orang yang menambang emas di sekelilingnya. Ada. Kami punya tempat, Pak, di ujung sungai Kahayan ini, Pak, bersama Sungai Rungan sebenarnya, Pak. Itu ada kabupaten, Pak. Bahkan kami sebut kalau Freeport nggak ada apa-apanya, Pak. Freeport tuh nggak efek-efek banget. Kami ada Gunung Mas, gunungnya aja Mas. Ya, Kabupaten Gunung Mas. Nama ini Iya, Pak. Pernah ke sana, Pak? ini Mas. Gunung Mas itu di atas ini, Pak. Gunung Mas. Itu bahkan seluruh sungai di samping-sampingnya itu, Pak, orang mendulang emas, Pak. Bahkan bisa jadi Bapak naik klotok lalu terdampar di salah satu pohon, nemu tanah, Bapak loyang, dia akan terlihat emasnya, Pak. Sangat luar biasa, Pak. Sehingga kami diincar seperti ini, Pak. Kami diincar, tapi selamat kami, tidak jadi IKN, Pak, ya. Jadi, kayaknya pindah ke Kaltim saat itu. Oh, next, Pak. Ini IKN itu Kaltim. ini makin Kaltim. kritis, Pak. Kaltim. Di Gunung Mas itu makin kritis. Lahan semakin banyak, semakin yang hilang. Semakin banyak yang hilang itu, Pak. Yang terbaru, Bapak dan Ibu, ada satu tempat di mana di bawah lahannya itu cukup digali 5 meter, itu di bawahnya sudah batu bara semuanya. Kalteng ini mulai betul-betul menjadi incaran, sehingga kami berpikir bagaimana menyelamatkan ini semua, Bapak Ibu. Next, Mbak. Saya menyebutnya bersama teman-teman Kalteng akibatnya, Pak. Sama, saya pikir akibat dari yang 7 komponen tadi, Bapak dan Ibu, silakan, Pak. Seperti ini. Ini jalan raya, Bapak dan Ibu, ya. Di daerah, ya. Ini jalan raya. Itu nanti akan dibuat jalan di atas beton itu, Bapak dan Ibu. Itu jalan raya buat mobil, tapi bisa dilewati perahu, Pak. Bagus nih. Di Kota Waringin Lama ini. Bagus, Pak, ya? Iya. Bagus, Pak. Ini malah pengen dilestarikan jalan ini, Pak.
Semakin dalam semakin bagus kelihatannya. Next Mbak. Nah ini gubernur kami ya Pak, sebagai bentuk Bapak boleh pilih A adalah kepedulian, B pencitraan, sebenarnya banyak B semua ini Pak ya. Saya tidak memilih gitu Pak ya. Ini Pak Gubernur Subianto Saburan. Jangan pilih yang pencitraan malah, walaupun iya. Next Ibu. Kalau ini dalam rangka menghabiskan dana, oh bukan Pak, bukan dalam rangka menghabiskan dana, memakai fasilitas yang ada, sudah Pak ya. Next Mbak, ini korban-korbannya. Next Mbak, ini ular-ular yang matinya Mbak, termasuk kijang. Dapat silakan main ke Lamandau. Ini adalah kabupaten di ujung Kalimantan Tengah sebelum Sukamara yang enak dimakan Pak. Itu sebagai dendeng Pak. Tapi begini memprihatinkan ya Pak. Next Mbak, burung-burungnya juga. Next Mbak, bahkan ketidakpastian di Pangkalan Bun ini Bapak dan Ibu, Kota Waringin Barat. Next Mbak. Waduh, anak-anak kecil. Bukan saya Pak, tapi komunitas orang hutannya Pak yang perlu kita selamatkan oleh kami kelompok orang-orang hutan. Silakan Mbak. Ini kalau pekat itu tandanya nggak terlalu berbahaya. Ini merah. Bapak bisa dicek di internet air quality ini 1882 di tahun 2015 Pak. Dan bayangkan Pak, anak-anak kecil itu bergembira. Liburan. Paru-paru mereka terbuat dari baja Bapak. Next Mbak. Iya, tukang masker berlaku. Next Mbak. Kadang-kadang banjir. Next Mbak. Itu di daerah Burung Raya Bapak dan Ibu, di Barito. Next Mbak. Barito. Saya ingin yang terakhir ini Bapak dan Ibu. Tanggung jawab siapa? MUI kan? ISMI kan? Atau Dewan Zakat? Saya menyebut ini Bapak dan Ibu. Next. Saya tekankan kalimat ini Bapak dan Ibu. Oleh-oleh dari Kalimantan Tengah Pak, semua mengambil peran dalam tanggung jawab ini. Seperti apa Bapak dan Ibu? Kita lihat next Mbak. Saya adalah imam di sebuah masjid di Mujahidin. Saya tokoh agama dan saya memerankan diri sebagai agamawan dari Muhammadiyah. Saya dikenal sebagai penjaga dan perawat alam semesta, minimal di rumah saya. Bapak dan Ibu bisa main ke rumah saya. Di rumah saya itu orang bingung. Ternyata begitu main ke rumah saya, ternyata orang bilang ada rumah di dalamnya. Jadi tanah 30 kali 40 itu Pak tertutup oleh pohon. Lantas orang bilang mau main ke rumah Bapak Asep, ternyata belantara di tengah komplek perumahan. Setidaknya saya menjadi sebuah contoh ketika susah mencari contoh Bapak dan Ibu. Next Mbak. Wah, durian ada Pak. Durian ada Pak. Ini mumpung lagi musim Pak. Setelah ini kita semua berangkat ke Kaltan Pak. Berani menanggung, saya tanggung Pak. Saya tanggung duriannya, kasongan Pak. Baik Pak. Ini kalimatnya Pak. Menghidupkan percakapan di tengah masyarakat dalam merawat alam semesta. Ini kalimat yang sering saya ulang-ulang Bapak dan Ibu dari Kalimantan Tengah. Menghidupkan percakapan tentang pelestarian lingkungan. Selama ini kan kita tidak begitu menghidupkan percakapan di tengah warga. Saya mendapatkan begini Bapak dan Ibu, next Mbak. Ada komunitas kita, buktinya ini Pak. Next. Masyarakat. Next. Nah ini Pak. Orang hidup di Kalimantan Tengah itu punya namanya Pukung Pahewan.
Tajahan Antang, Karamat, Pasah Patahu. Tempat-tempat ini bahkan dirawat agar orang tidak melakukan pengrusakan alam, Pak. Memang orang Indonesia itu senang dibuat, apakah kita boleh menyebutnya mitologi? Boleh, Pak. Sehingga alam itu tidak dibajak dengan hebat, ya bukan oleh pemerintah, Pak, tapi minimal pemerintah tidak memberikan izin secara liar. Ini kalimat-kalimat yang sangat di bawah di garis terdepan. Next, ini orang Hindu, Pak. Orang Buddha di Kalteng, orang Buddha itu punya namanya praktik Pangsen. Teman-teman Buddha yang ada di sini, Pangsen itu pelepasan satwa. Jadi ikan, Pak, teman-teman Buddha, saya punya komunitas bersama mereka, itu di Kahayan dilepas ikan itu. Tapi ikan, Pak, ya, saya berharap yang dilepas sapi, kambing itu lebih banyak yang mau kayak gitu, Pak. Tapi ikan biasanya. Kalau sapi, kambing dilepas habis. Ikan tidak, Pak. Namanya Pangsen. Sama kali, Pak, ya? Sama. Oke, next dulu, Pak. Ini Katolik. Mereka punya penanaman pohon, menjadikan lahan kosong sebagai lahan hijau, bahkan pelestarian lingkungan hidup. Next. Nah, ini di Protestan, Pak. Pelestarian lingkungan. Lalu, nah next. Ini kami di Muhammadiyah, Pak. Kami, ada orang Muhammadiyah juga, pimpinan wilayahnya. Kami punya namanya Majelis Lingkungan Hidup. Bukti nyata, 5.000 hektar kami punya, Pak. Dan itu sudah punya harga 580 miliar, Pak. Kalau dijual karbonnya, nggak ngerti saya, Pak. Beli karbon gimana, Pak? Kalimatnya tidak mengerti, tapi uangnya ngerti saya, Pak. Setengah triliun. Next, Pak. Ini kajiannya KPA, kajian pendidikan dan advokasi. Next, Mbak. Ini Nahdlatul Ulama, seperti ini yang mereka lakukan di Kalimantan Tengah. Next, Mbak. Nah, ini rekomendasi Bapak dan Ibu. Dari Kalimantan Tengah merekomendasikan 1, 2, 3 ini. Mudah-mudahan ini bisa dibawa dalam tingkat nasional agar kalimat ini sampai ke mereka, Bapak dan Ibu. Pembangunannya harus ramah lingkungan, pertumbuhan ekonominya harus ramah lingkungan, lalu penegakan hukumnya itu peduli terhadap orang yang dirusak, bukan yang merusak. Sekarang kan jangan-jangan peduli pada yang merusak. Walaupun di Kalteng tidak ada pemagaran sampai 30 kilo itu nggak ada, Pak. Kami tidak pernah memagar laut kami itu banyak. Next, Mbak, ada 2 slide lagi. Ini untuk kita, Bapak dan Ibu, ada 3 rekomendasinya. Semua organisasi agama itu aktif dalam selama kita. Lalu masyarakat bebas imannya juga punya gerakan empati. Ini saya lakukan nomor 2, Pak. Saya empati kepada warga. Semua tempat di kompleksnya saya tanami pohon, Pak. Sebagian marah, Pak, karena lupa di pintu masuk saya tanam juga. Artinya pohon mahoni, Pak. Sebelah sini Pak, sebelah sini Pak. Saya punya hampir 450 jatah pohon mahoni, saya tanam seluruh komplek. Dia sendiri minta ke dinas, Pak. Lalu next, terakhir. Nah, saya mudah-mudahan Bapak dan saya yang hadir di sini sebagai orang yang tanggung jawab secara kapasitas tokoh agama, siapapun kita, Bapak dan Ibu. Puncaknya, Bapak dan Ibu, next. Ini yang paling penting, Bapak. Seluruh kebaikan ini kita yang hadir didedikasikan demi merawat alam semesta. Dalam lintas keyakinan ini mari kita satukan pandangan bahwa kebaikan tertinggi setelah mengabdi kepada Tuhan. Saya tutup, Bapak. Kebaikan tertinggi setelah mengabdi kepada Tuhan adalah merawat alam semesta. Bapak silakan boleh menjadi Abdullah, hamba Allah. Tapi kebaikan yang tertinggi setelah Abdullah adalah Khalifatullah, yaitu merawat alam semesta. Siapapun kita, apapun agama kita,
ketika merawat alam semesta menjadi bagian style hidup kita, kitalah sebaik-baiknya orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.